illallah, la ilaha 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 illallah, la kesempatan pagi yang berbahagia ini kita senantiasa berikan cucuran nikmat yang tiada terhingga, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lahir nanti kita bersama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara khusus pagi hari ini telah kita dirahmati Allah. Kita lanjutkan acara khusus pagi hari ini dengan sama-sama kita membacakan Al-Quran Suratul Fatihah. Wabil khusus kita mendoakan mudah-mudahan acara khusus pagi hari ini dari awal sampai akhir biasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada pagi hari ini sampaikan kepada para pemerintahan Kelurahan Cikibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang nikmat yang berjamaah. Mudah-mudahan yang akan langkah kita tentunya dari Ruminal Situa DKM Mushola As-Syuhada beserta jajaran pengurus dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Bersuci yaitu Bapak Ustadz Hasan Asari dan juga Bapak Ustadz yang lainnya yang dapat saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi agama. Bapak hari yang hadirat dan dapat saya sebut satu persatu hari ini biasanya Pak Lurah. Ini mudah-mudahan segera disembuhkan dari penyakitnya. Yang ada di kelurahan pada saat ini yaitu perusahaan, mungkin perkantoran atau kebersihan yang sebagaimana biasanya kebersihan itu Bapak hadirin sekalian dilakukan setiap hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa husnil sadri wa yassir li amri
bihamdik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sehatkan badannya, Allah berkahkan kehidupannya, serta mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan daripada urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmatnya hingga detik ini. Di pagi hari ini kita masih berjumpa, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di waktu yang sama, di hari yang sama, dalam acara spektakuler, acara yang senantiasa selalu kita tunggu datangnya, yaitu acara bersuci berjamaah subuh Cikibul, yang mana mudah-mudahan di dalam perkumpulan kita ini Allah senantiasa memberikan berbagai macam berkah untuk kita semua. Tidaklah kita pergi dari tempat ini menuju rumah masing-masing, melainkan Allah sudah mengampuni daripada dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita senantiasa bisa mendapatkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita haturkan kehadirat baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat tabi'in hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulan. Datang kesimpulan. Jangan terang ya, murah Bapak ya. Jadi di dalam agama kita mengetahui yang mana sebagai sumber utama rujukan dalam menggali hukum itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah. Al-Quran itu bisa disebut sebagai bayan ilahi karena memang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam rujukan sumber hukum dimulai daripada Al-Quran, sehingga ketika permasalahan kemudian digali oleh ulama, dirujuk dari Al-Quran, dilihat dari ayat per ayat, dari surat per surat, maka apabila ada permasalahan yang kemudian ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran, maka lantas kemudian itu bisa dijadikan sebagai hukum. Itu disebut sebagai bayan ilahi. Namun ada kalanya apa yang dicari permasalahan di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan jawabannya. Sebab apa? Al-Quran itu bersifat mujmal, global, masih butuh penjelasan yang lain. Kalau memang dari Al-Quran tidak ditemukan jawabannya, maka dicarilah nanti dari bayan nabawi atau yang kita kenal dengan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya, ataupun ketetapannya. Itulah yang dinamakan dengan sunnah. Jadi seumpama kalau kita mengikuti Nabi Muhammad berdasarkan apa yang beliau katakan, berdasarkan apa yang beliau lakukan, berdasarkan daripada persetujuan beliau, maka kita sudah menjalankan sunnah. Sebagai fungsi daripada penjelas Al-Quran, maka sunnah ini sangatlah penting bagi kita. Sebab apa? Karena Al-Quran tadi masih bersifat global, maka dicari permasalahan itu jawaban-jawabannya dari apa yang beliau sampaikan, atau apa yang beliau lakukan, atau apa yang beliau tetapkan.
Itulah yang disebut sebagai bayan nabawi. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apalagi di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, minimal kita sebagai umatnya dari hari ke hari kita bertambah daripada satu sunnah yang kita kerjakan. Apalagi di bulan Maulid banyak acara-acara, mendatangkan penceramah, mubalik, bahkan terkadang dari luar daerah. Kita rajin mungkin hadir kemana-mana. Jangan hanya rajinnya doang kita hadir, tapi saat kita pulang tidak ada ilmu yang kita dapatkan. Maka akan percuma kita hadir maulid kemana-mana, kita mendengarkan ceramah di mana-mana, tapi tidak ada satupun ilmu yang kita bawa pulang. Tidak ada satupun ilmu yang kita dapatkan, yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka harapan kita dengan seringnya kita mendengarkan ceramah, hadir di pengajian, di acara-acara maulid, ada ilmu yang kita dapatkan, kita bawa pulang sehingga bisa kita amalkan. Terlebih-lebih bagaimana kita mengikuti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kaidah fikih mengatakan begini: kalau tidak bisa menjalankan semuanya, paling tidak jangan ditinggalkan semuanya. Sunnah Nabi itu banyak, Pak. Sunnah Nabi itu jumlahnya banyak. Kalau dilihat dari jumlah secara spesifik, jumlahnya sunnah Nabi itu sangat banyak sekali. Sunnah itu nanti begini, seandainya pun tidak kita kerjakan, itu nanti tidak akan jadi persoalan. Tapi kalau kita mau melakukannya, maka nanti akan mendatangkan pahala bagi siapapun yang mengerjakan. Itulah yang dinamakan dengan sunnah. Kalau dilihat dari jumlahnya, sunnah itu banyak. Makanya kalau kita nggak bisa ngikutin semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Apa contoh? Kita sholat. Dalam kitab fikih itu sampai ada yang mengatakan begini, kalau sholat kita nggak pakai sorban itu jadi makruh kita sholat. Bahkan Rasul pernah mengatakan begini, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan mewajibkan siwak bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bayangkan, siwak. Kita mungkin tidak terbiasa menggunakan siwak. Era ribet ongkoh makena. Siwak itu apa? Coba yang kita gosokkan ke gigi. Ya kan? Pak RT lah coba. Itu siwak itu barang awet, Pak. Bapak boga hiji tanda urut 3 tahun ya. Entah percaya mau dicoba ayo. Mun cenah leungit mah beda cerita. Jangan ya baik. Lamun cenah leungit mah beda cerita. Siwak itu barang awet, Pak. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba apa kata Nabi? Kalau tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan aku wajibkan itu menggunakan siwak. Itu barang awet yang sekiranya kita naon sih iya kan begitu. Tapi itu saat kita menggunakan siwak sebelum sholat, pahalanya itu 70 kali lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang yang sholat tidak menggunakan siwak. Kalau seumpama kita tidak mau menggunakan siwak, ada kainnya khusus. Siwak itu pakai kain arok, kainnya khusus. Lamun seumpama Pak RT mengulina kayu rambutan gimana? Pahit. Atau kira-kira kayak jamunya aja. Kalau memang tidak ada siwak, kita pakai siwak kira-kira. Pakai baju, Pak, digosokkan rambut orang.
Sampai seperti itunya. Sebab apa? Ada yang harus kita gosok. Pakai apa? Pakai baju boleh, pakai sorban boleh, kumaha ke jalanan. Nah, kalau tidak mau ribet bawa siwak. Partai suka dari dengan kayu jambu mah, mulai norek pesen tak partai sinan dah. Kayu rambutan, benar kayu mangga, benar. Silakan kayu jongjing punaya makajan. Yang penting mah kayu. Asal ulah satangkal nanti jadi siwak. Kalau dari jumlahnya sunnah itu banyak. Kalau dari jenisnya, dari bentuknya, sunnah itu ada dua. Ada nanti sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah ini yang sunnah yang sangat ditekankan pengerjaannya oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Adapun ghairu muakkadah ini yang tidak terlalu ditekankan dalam mengerjakannya. Contoh apa sunnah muakkadah? Kita ba'diyah isya, kita ba'diyah maghrib, itu muakkadah tuh. Kalau bisa mah, kalau punya waktu luang mah, kita kamu ditinggalkan. Itu muakkadah. Yang ghairu muakkadah yang mana? Qabliyah isya, qabliyah maghrib kira-kira. Ghairu muakkadah. Tapi walaupun ghairu muakkadah, mun aya waktu mah, apa salahnya untuk kita kerjakan? Sambil menunggu imam datang, kan begitu. Kita sholat sunnah dulu, kan semacam itu. Kalau dilihat dari bentuknya, ada dua, ada sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Kalau dilihat dari tingkatannya, ini beda lagi. Kalau dilihat dari tingkatannya, sunnah itu terbagi nanti menjadi 4. Kalau dilihat dari tingkatannya, dari bobotnya, sunnah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu yang tingkatan yang paling atas, yang paling tinggi, ini bobotnya yang paling berat. Khitabnya ini paling berat. Maka anjuran untuk melaksanakannya sangat ditekankan. Nah, jadi nanti begini. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi itu nanti menjadi sunnah. Perkataannya, perbuatannya, ataupun ketetapannya. Nah, kemudian para sahabat menjelaskan kepada kita, memberikan informasi kepada kita, itulah yang kita kenal dengan nama hadis. Hadis itu kan dari para sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kan begitu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Itu namanya hadis. Dari hadis itulah yang disampaikan oleh para sahabat, kita mengetahui bagaimana sifatnya Rasulullah. Kita tahu bagaimana kehidupannya Rasulullah. Kita tahu bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah. Itu kita tahu dari yang namanya hadis, disampaikan oleh para sahabat sampai kepada para tabi'in, tabi'in kepada guru-guru kita, akhirnya sampai kepada kita. Itu yang dinamakan dengan hadis. Nah, maka dari segi tingkatannya, itu hadis, itu sunnah hadis itu ada 4. Yang pertama, yang paling tinggi, bobotnya yang paling berat, khitabnya yang paling berat, sehingga dalam pelaksanaannya kepada kita ini sangat betul-betul tekankan. Itu nanti kalau Bapak menemukan di kitab-kitab hadis, redaksinya begini. Amarona Rasulullah an kaza. Wah, ini bobotnya paling berat nih Pak. Jadi Rasul memerintahkan kepada kami, para sahabat, untuk melakukan hal semacam ini. Itu ada perintah di situ dari Nabi SAW secara langsung kepada para sahabat, sehingga sangat-sangat betul-betul ditekankan dalam menjalankannya. Maka nanti kalau Bapak menemukan di dalam kitab-kitab hadis yang redaksinya yang bobotnya agak ringan, itu nanti kalau redaksi hadisnya ini kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naf'al kada. Kami para sahabat
bersama dengan Rasul melakukan hal semacam ini. Itu nanti bobotnya yang nomor 2. Pengerjaannya kepada kita sebagai umatnya tidak begitu terlalu tekankan. Kalau nanti redaksinya kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naf'al kada. Kami suatu hari sama Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bobotnya agak sedikit lebih ringan lagi. Itu kalau nanti Bapak menemukan hadis, redaksinya begini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'al kada. Saya melihat sahabat nih, saya melihat Rasul melakukan ini. Karena nanti begini Pak, kenapa di setiap hadis yang kita dengar, di setiap hadis yang kita temukan itu tidak selalu sama. Dari sahabat ini mengatakan Rasul ini, dari sahabat ini mengatakan Rasul seperti ini, dari sahabat yang lain mengatakan Rasul seperti ini. Kenapa berbeda-beda? Karena bisa jadi setiap sahabat tidak semuanya selalu berkumpul dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu hari seumpama sahabat Jabir melihat Rasul melakukan ini, tapi di hari yang lain sahabat Ali melakukan, Nabi kok melakukan hal yang semacam ini. Tidak seperti apa yang dilihat oleh sahabat Jabir. Atau di hari yang berbeda sahabat Utsman melihat Rasul tidak melakukan seperti apa yang dilihat oleh sahabat Ali. Nah, itulah yang menjadi perbedaan. Maka kalau nanti Bapak menemukan hadis redaksinya ra'aitu Rasulullah naf'al kada, seumpama saya melihat di suatu hari Rasul melakukan ini. Nah, maka itu nanti bobotnya agak sedikit lebih ringan. Nah, yang nomor 4 yang jauh lebih ringan lagi itu adalah yang sering kita dengarkan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Nah, itu yang derajatnya lebih ringan lagi. Bisa jadi Pak, tapi jangan salah, bisa jadi dari semua hadis-hadis yang kita temukan, baik yang bobotnya paling berat atau sampai yang paling rendah, bisa jadi itu semua adalah hadis sahih. Maka kita sebagai umatnya jangan sampai menyepelekan yang namanya sunnah. Bahkan ada ancaman langsung dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak menyukai daripada sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Orang dulu Pak, ulama zaman dulu, orang-orang tua kita zaman dulu nih, kenapa hidupnya berkah? Anak banyak tidak pusing. Orang zaman dulu anak 11, betul begitu? Anaknya 7, minim 5, zaman bahula minimal bukan anak 5, benar kan? Kalau anak ya ayat 11, ayat 12, teuing jadi nama sabaraha, teuing hidup nama sabaraha. Yang jelas orang zaman dulu tidak pernah merasa gelisah ketika memiliki anak sekian jumlahnya. Kenapa? Karena hidupnya berkah. Kenapa hidupnya berkah? Karena orang tua zaman dulu sangat betul-betul memegang daripada yang namanya sunnah. Dan cek guru bapak, cek guru emak, ya lamun mereka suka kamar mandi dihelakeun kaki yang sebelah mana? Kaki yang sebelah kiri. Itu jangan kita sepelekan Pak, itu sunnah Nabi. Orang zaman dulu mengajarkan, orang tua kita mengajarkan kepada kita begitu. Mun masuk ke kamar mandi, kaki kiri didahulukan. Kalau keluar dari kamar mandi, kaki kanan didahulukan. Kita kadang yang seperti itu kita sepelekan. Makanya mohon maaf, banyak orang sekarang yang tidak bisa menemukan keberkahan. Sebab apa? Lantaran sudah banyak daripada kita yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada yang lain upaya kita untuk mendapatkan
satu caranya adalah menegakkan atau menghidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnah faqad ahya Islam. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, maka dia benar-benar telah menghidupkan Islam. Yang paling gampang dah, yang paling gampang, yang paling ringan, yang setiap hari kita lakukan, makan minum pakai tangan kanan. Urang ayeuna nyekel gelas, nyekel botol, muka tutupna pakai tangan kanan, minumna pakai tangan mana? Pakai tangan kiri. Buka, pegang tutup, pegang botolnya, tutupnya dipegang tangan kanan, dibuka, rek, minumnya bagaimana? Gelap. Tangan mana yang dipakai? Enggak dosa, enggak. Tapi mohon maaf, tidak akan ada sunnah keberkahan di dalamnya. Itu yang sehari-hari kita lakukan. Dari hal yang paling mudah saja dulu kira-kira. Kita biasakan makan minum pakai tangan kanan. Bisa kira-kira? Penggampang mereka. Coba kira-kira apa susahnya makan minum pakai tangan kanan? Tapi masih banyak dari kita yang menyepelekan hal tersebut. Memang tidak berdosa Pak, kita makan minum pakai tangan kiri tidak dosa, tapi tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Buang air kecil, bagaimana yang disunahkan Nabi? Berdiri atau jongkok kira-kira? Tapi kalau loba lu dihadap tanggal rambutan ini. Kebajuan benar. Bayi yang mikir, ya kan? Kadang di tembok pabrik masih ada yang begitu. Loba begitu. Memang tidak berdosa Pak, tapi tidak ada berkah di situ. Yang kita cari sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan dengan seringnya kita menjalankan sunnah Nabi, kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tujuan kita begitu. Yang paling gampang apa tadi? Makan minum pakai tangan sebelah kanan. Biasakan itu dulu. Kita ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada cucu kita. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Ulah balik. Masuk ke masjid kaki kiri dulu. Begitu keluar kaki kanan dibalik. Ya, terbalik, mohon maaf, hati-hati. Maka kita biasakan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad dari hal yang paling kecil. Itu tadi, kalau tidak bisa kita kerjakan semua, maka jangan ditinggalkan semuanya. Nah, maka dari hadis itu kita mengetahui bagaimana akhlaknya Rasul, sifatnya Rasul, begitu sayang kepada yang muda, hormat kepada yang tua. Itu kita tahu dari hadis Pak. Bagaimana Nabi Muhammad sangat sayang kepada yang muda, sangat menghormati kepada yang tua. Enggak pernah sekalipun Nabi Muhammad marah, tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad untuk memikirkan balas dendam kepada orang lain. Bahkan diceritakan dalam riwayat, sampai Rasul wafat itu di pasar ada orang buta Yahudi setiap hari diberi makan oleh Rasul, tapi saat diberi makan dia sambil marah-marah. Itu orang Yahudi buta. Apa yang dikatakan Yahudi buta? Kamu jangan mengikuti Muhammad. Muhammad pendusta, Muhammad tukang bohong, Muhammad pendongeng. Padahal yang menyuapi dia setiap hari adalah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan orang yang menyuapi dirinya setiap hari, tapi selalu dihinanya setiap hari. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun berpikir untuk balas dendam kepada Yahudi buta tersebut. Kita tahu dari mana? Itu kita tahu dari hadis, dari riwayat yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita. Maka sekelas Nabi Muhammad pun nanti tonggala anulati kan begitu, hormatkan Allah kan begitu. Sekelas Nabi saja kena yang namanya hukum sosial. Umpama berbisa ke atur kawarga, ayat maturan mau kira-kira. Amal berbisa nyala kawarga, ada kematuran memang. Kapagi kapan di jalan hanya ngajakan kopi, dah mau kira-kira. Entah ada warga. Pak Yandi, umpama RW, tengok dulu doang ke warga, ayo warga orang borol ketiga, ya kan?
di RT mana lagi, di RT 2, RT lo nyuruh doang Pak RW nongol pacara kira-kira isukan diajakan gorol dan itu wargana sebagai contoh kan begitu. Makanya Nabi Muhammad dalam Al-Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah inilah yang seharusnya kita jadikan contoh sebagai umatnya. Maka segala macam kebaikan yang ada dalam diri Rasul itulah yang harus kita ikuti. Uswatun hasanah. Mohon maaf, setelah Rasul saja terkena hukum sosial. Mun seumpama itu DKM ngajakan jamaah kan? Wah kata tetangga, ayo orang jamaah. Ngan ketika ngajakan jamaah, bari juga apa-apa. Awas ya, lamun kamu sholat mau duit. Lamun kamu sholat mau infak sia. Eta DKM kira-kira imam ayah nudaikan jadi makmum nama gitu. Nah, orang suhadanya sepi. Paling nudaikan Pak RT ahli doang orang kan. Hidupnya gak paksa. Itu kira-kira sebab apa? Dalam Al-Quran disebutkan walau kunta ghalidhal qalbi law faddu min hawlik kata Allah. Itu Muhammad, kalau kamu galak, kalau kamu kasar kepada orang-orang itu bakal menjauhin kamu. Law kunta ghalidhal qalbi law faddu min hawlik kata Allah. Makanya uswatun hasanah itulah yang ada di dalam diri Rasul yang seharusnya untuk kita ikuti sebagai umatnya. Bagaimana menggalang warga kan begitu. Ya begitu Bapak bisa. Lamun tak akur ke warga mulai maturan. Kapan di jalan kita kepagan nanya kira-kira yang moral. Sebab tak akur ke warga. Coba lamun akur ke warga. Unggal ayah jalanan dipanggilan dari duit. Umpama itu kayak umpama saya sanggup kan. Umpama coba membanggar ke warga. Lah warga yang pasti banggar kalau bisa. Pak di belah dia ayam malin Pak orang tewak dan dibantuan tewak. Lah coba lamun ke warga tewak bebas serangan Pak. Wingis capek ronda ular penting tewak serangan. Begitu kan kira-kira. Nah, maka inilah ketika Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia yang seharusnya kita jadikan contoh. Wakana Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan adanya Nabi Muhammad SAW sebaik-baik manusia, baik dari segi penciptaan ataupun dari segi akhlaknya. Maka mudah-mudahan setiap hari ada sunnah Nabi yang kita lakukan. Minimal kalaupun tidak bisa istiqomah, setiap hari ada satu yang kita kerjakan. Besok ganti lagi. Sekarang kita biasakan makan minum tangan kanan. Isukan orang biasakan nulis siwa. Ngan 10.000 Pak jajan awet. Jek bikin naon 3 tahun karena buku beak kita kecuali di Grobotan sudah. 3 tahun ini mau habis itu siwa. Apalagi yang lain, biasakan sholat. Ada sesuatu yang kita pakai, yang kita selendangkan. Emang ada era sih, lamun lain ustad mah. Tapi mohon maaf, pakai sorban teh lain dengan ustad doang. Lamun cuma ustad yang pakai sorban, kita tukang sorban, mau beli, mau laku. Mau ayah di mana ya ku? Mau daek, di mana ayah? 200 lagi ayah. Mau daek, mau ngapain? Ya begitu ya kira-kira ya. Setiap hari minimal ada yang kita lakukan daripada sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan sholat pakai penutup kepala. Untuk kudu kopiah tidak harus songkok, tidak harus yang putih atau yang hitam enggak. Yang penting ada yang ditutup, yang menggunakan tutup kepala kita. Kalau Rasul itu pakainya imamah, orang berat pakai imamah, undang-undang berat. Tekau rokoknya nanti lila, makubet-kubet sorban kan lila. Dalila, jadi kan minimal ada yang digunakan untuk menutup kepala kita ya. Begitu ya kira-kira ya. Sebenarnya memang disopas ya. Pas ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengikuti daripada
uswatun hasanah yang ada di dalam diri Rasul. Sunnah-sunnah Rasul kita kerjakan. Kalau nggak bisa semua, ya jangan ditinggalkan semua. Kalau tidak bisa istiqomah, minimal kita kerjakan tuh, ganti-ganti hari ini apa, besok apa. Minimal dari sunnah-sunnah Rasul yang jumlahnya banyak itu pernah kita kerjakan, pernah kita lakukan. Nutara pakai sorban sesekali mah tuh sorban dipakai bahkan sholat kan begitu. Nusok antara pakai songkok, mudah-mudahan kita yang melanggar dari sunnah-sunnahnya kalau di akhirat mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Nabi Muhammad. Ini sangat bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya untuk para jamaah sekalian. Apabila ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Fatihatan ya Wadul Karim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Qul Rasul Rabbi istajib li, Ya Arhamar Rahimin. Aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sama-sama dirahmati Allah dengan berakhirnya masa belum masa ditutup dengan doa. Kami akan menyampaikan beberapa informasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ikhlas para sekalian di subuh pagi hari ini senantiasa dilipat-lipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi yang saya dari beberapa ini salam akan dilaksanakan pada hari Minggu malam Senin malam ini. Siapa kita? Pancasila, NKRI, beriman, bersuci, semangat, dikibul, Bekasi. Allahumma salli ilman nafi'a wa amalan maqbulan wa rizqan thayyiban. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma dzakirna ilman nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa Bil hayat ziyadatan lana min kulli khair wal ilma rahatan kulli syarr. Rabbana izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oleh membaca maulid Pak Itu Al-Habib Abdullah bin Al-Atos dan juga penceramah juga dari Bogor Pak kayaknya. Yang mudah-mudahan kita